Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi ya dengan Miss Dela. Teman-teman, hari ini Miss akan menemani teman-teman dalam belajar materi sains untuk kelas 7 SMP. Teman-teman akan belajar apa ya kita hari ini? Yuk kita langsung saja lihat. Hari ini kita akan belajar mengenai objek ilmu alam dan pengamatannya. Kira-kira tentang apa ya? Objek ilmu alam berarti mempelajari objek IPA. IPA yang kita tahu adalah singkatan dari ilmu pengetahuan alam. Berarti yang kita akan pelajari ini adalah ilmu-ilmu yang mempelajari tentang pengetahuan alam. Objek IPA dibagi menjadi dua teman-teman. Ada objek biotik dan juga ada objek abiotik. Objek biotik berarti objek yang mempelajari tentang makhluk hidup. Siapa saja makhluk hidup? Ada manusia, ada hewan, kemudian ada tumbuhan. Sedangkan objek abiotik adalah objek yang diamatinya itu berupa udara, cahaya, batu, tanah, api, dan lain-lain. Dengan kata lain, objek abiotik ini mempelajari makhluk-makhluk tak hidup atau benda-benda mati. Seperti itu teman-teman. Kemudian dalam membuat objek atau membuat penelitian dalam objek IPA, diperlukan yang namanya metode ilmiah. Apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama, teman-teman harus merumuskan masalah apa yang kira-kira akan dibahas. Kemudian melakukan observasi atau pengamatan, lalu membuat hipotesis, kemudian membuat eksperimen atau percobaan, dan membuat kesimpulan. Kalau kita kasih kunci metode ilmiah itu adalah MOHEK, merumuskan masalah, observasi, hipotesis, eksperimen, dan kesimpulan. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, untuk melakukan langkah penyelidikan, yang pertama teman-teman harus melakukan pengamatan. Pengamatan adalah proses mengamati suatu objek dengan panca indera atau alat peraga. Misal teman-teman mau mengamati atau menyelidiki bakteri, teman-teman harus menggunakan alat peraga ya, karena kalau bakteri tidak bisa diamati dengan panca indera. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin meneliti hewan misalkan atau tumbuhan yang terlihat ya, teman-teman bisa melakukan atau menggunakan panca indera karena terlihat. Kalau yang tidak terlihat biasanya membutuhkan alat peraga. Selanjutnya, yang kedua, langkahnya itu adalah membuat inferensi. Inferensi adalah proses merumuskan penjelasan berdasarkan hasil pengamatan. Jadi, setelah teman-teman melakukan pengamatan, teman-teman menjelaskan apa saja yang sudah teman-teman temukan, bagaimana langkah penyelidikannya, dan selanjutnya. Kemudian setelah semua itu dilakukan, ditulis, penjelasannya sudah, kemudian teman-teman melakukan komunikasi. Di sini komunikasi adalah hasil pengamatan yang bisa dikomunikasikan dalam bentuk tabel, bagan, kurva, diagram, atau grafik yang kemudian akan dipresentasikan, akan dijelaskan kepada orang lain. Gitu ya teman-teman untuk langkah penyelidikan. Jadi ada 3, ada pengamatan, kemudian melakukan inferensi, lalu komunikasi. Selanjutnya, kita masuk ke besaran dan pengukuran karena kita sudah tahu nih objek IPA itu seperti apa, yang termasuk objek IPA itu apa. Sekarang kita akan ke besaran dan pengukuran. Yang pertama yaitu pengukuran. Apa itu pengukuran? Pengukuran adalah membandingkan nilai suatu besaran yang diukur dengan besaran lainnya yang sejenis. Pengukuran adalah membandingkan, ada kata kunci membandingkan besaran dengan besaran lain yang sejenis. Maksudnya gimana ya? Kita lihat contohnya. Di sini Miss punya sebatang pensil. Kemudian Miss ukur nih dengan penggaris. Panjang pensil yang Miss ukur adalah 10 cm. Di sini Miss mengukur apa? Melakukan pengukuran terhadap pensil. Ada besaran, ada satuan. Apa itu besaran? Kita langsung sini dulu ya. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dengan angka. Sedangkan satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil dari pengukuran. Berarti kalau kita balik lagi ke contoh yang tadi, kita lihat di sini ada kan tadi sebuah pensil ya teman-teman. Dari pensilnya itu Miss sudah ukur panjang pensilnya adalah 10 cm.
meter. Berarti di sini yang termasuk besarannya adalah panjang karena Miss mengukur panjang pensil. Kemudian satuannya adalah sentimeter atau hasil dari pengukuran tadi ya. Jadi satuan itu tadi besaran pembanding yang digunakan, berarti satuannya sentimeter sedangkan besarannya adalah panjang. Contoh lain, misal Miss mengukur panjang meja adalah 50 cm ya, berarti tetap besarannya panjang, satuannya cm. Atau Miss menimbang gula, misalkan berat gula adalah 5 kilo. Nah, berarti besarannya berat, kemudian satuannya kilogram. Gitu ya teman-teman, itu untuk pengertian dari pengukuran, besaran, dan satuan. Nah, selanjutnya kita ke contoh-contoh atau jenis-jenis besaran. Jadi teman-teman, besaran itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan dalam Satuan Internasional atau SI dan tidak diturunkan dari besaran-besaran lain. Jadi sudah disepakati di seluruh negara bahwa satuannya itu adalah apa gitu ya. Nah, besaran pokok ini ada 7 teman-teman. Teman-teman harus diingat ya. Yang pertama ada suhu, kemudian massa, panjang, jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, dan kuat arus. Biar teman-teman gampang hafalinnya, kuncinya untuk besaran pokok adalah SMP jiwa. SMP jiwa. S-nya suhu, M-nya massa, P panjang, J jumlah zat, I intensitas cahaya, W adalah waktu, kuat arusnya A gitu ya. Jadi SMP jiwa. Nah, besaran pokok memiliki satuan internasional atau satuan yang sudah disepakati di seluruh negara. Suhu di seluruh negara disepakati dengan satuannya Kelvin, lambangnya K. Massa kilogram, satuannya kg. Lambangnya kg. Panjang satuannya meter, lambangnya m. Jumlah zat satuannya mol, lambangnya juga mol. Intensitas cahaya satuannya kandela, lambangnya C dan huruf D kecil. Waktu satuan internasionalnya second, lambang satuannya S, kemudian kuat arus, satuan internasionalnya ampere dan lambangnya adalah A. Diingat-ingat ya teman-teman, besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan. Jenis-jenisnya atau yang termasuk ke dalam besaran pokok adalah SMP jiwa. Baik teman-teman, kita lanjut. Yang kedua ada besaran turunan. Nah, kalau tadi besaran pokok tidak diturunkan, sedangkan kalau besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok. Di sini Miss punya beberapa contoh besaran pokok, besaran turunan, maaf. Yang pertama ada kecepatan, nama satuannya meter per second, lambangnya m per s. Nah, untuk mengetahui besaran ini diturunkan dari apa saja, teman-teman bisa lihat di nama satuannya ya. Kecepatan meter per second, meter satuan dari panjang, second satuan dari waktu, berarti kecepatan itu turunan dari panjang dan waktu. Massa jenis kilogram dan meter pangkat 3 atau meter kubik. Nah, berarti turunannya dari massa dan juga panjang. Luas meter persegi, meternya kan berarti pangkat 2, ada 2, berarti luas satuan besaran turunan dari meter, dari panjang dan panjang. Volume meter pangkat 3, berarti dari panjang kali panjang kali panjang. Sedangkan gaya di sini punya satuan Newton atau untuk rumus gaya itu sebetulnya M dikali A atau kilogram dikali meter per second kuadrat. Jadi kalau gaya ini besaran turunan dari massa dan satuan percepatan. Kalau energi, Newton dikali meter atau joule gitu ya. Itu adalah contoh besaran-besaran turunan. Jadi teman-teman tinggal dilihat di di nama satuannya, kemudian teman-teman lihat ini satuan untuk besaran pokok apa gitu ya teman-teman. Nah, ternyata besaran pokok itu memiliki yang namanya alat ukur. Untuk mengukur besaran pokok yang tadi ya, kayak misalkan panjang, teman-teman kan tadi di contoh sudah Miss menggunakan penggaris untuk mengukur pensil. Berarti alat ukur panjang itu ya penggaris kayak gitu. Nah, untuk yang lainnya seperti apa? Yuk sama-sama kita simak.
Macam-macam alat ukur pada besaran pokok. Yang pertama, panjang. Panjang yaitu menyatakan jarak antara dua titik. Nah, satuan internasionalnya adalah meter. Alat ukur panjang ada, ini apa namanya? Meteran kain ya, untuk mengukur kain biasanya. Kemudian ada penggaris yang biasa kita lakukan untuk pengukurannya, kita gunakan. Kemudian yang ini namanya adalah micrometer screw. Untuk apa micrometer screw ini digunakan? Untuk mengukur ketebalan. Nah, ketelitiannya sangat teliti, bahkan bisa sampai 0,01 mm gitu ya. Ini untuk micrometer screw. Nah, selanjutnya ada contoh alat peraga, ini meteran. Biasanya digunakan untuk bangunan. Ini panjangnya sama aja kayak penggaris, cuma lebih panjang biasanya untuk ukurannya. Kemudian ada jangka sorong. Nah, ini lebih teliti dari penggaris. Fungsinya buat apa? Bisa untuk mengukur panjang dan lebar benda. Seperti itu ya. Nah, untuk contoh atau cara penggunaannya nanti kita simak di video selanjutnya. Nah, selanjutnya sekarang kita ke massa. Massa adalah jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Satuan internasionalnya kilogram. Nah, teman-teman, apakah massa itu sama dengan berat? Nah, kita lihat di sini untuk alat ukurnya. Alat ukur massa yang pertama ada neraca. Sebetulnya semua alat ukur massa itu adalah neraca, cuma jenisnya beda-beda. Ini ada neraca, biasanya digunakan untuk penjual ya, penjual di pasar kayak gitu. Kalau ini neraca yang lebih teliti biasanya untuk menimbang benda-benda kecil. Ada neraca digital juga. Nah, ini untuk beras biasanya ya. Jadi semuanya namanya neraca, cuman dilihat dari fungsinya untuk apa. Itu alat ukur massa. Nah, kemudian selanjutnya jadi tadi ya, massa itu bukan berat, beda ya teman-teman. Kalau massa itu ditentukan oleh kandungan materi meskipun kedudukannya berubah. Nah, kalau berat itu bergantung pada kedudukan benda gitu. Jadi kalau massa, misalkan nih teman-teman ada di bumi, massanya akan sama dengan teman-teman berada di bulan misalkan gitu ya. Nah, kalau misalkan berat akan berbeda, misalkan berat teman-teman sekian, tapi kalau di bulan beda. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Jadi intinya kalau massa itu tidak akan berubah, kalau berat itu berubah. Jadi massa itu bukan berat, beda ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya ada waktu. Waktu itu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Satuan internasionalnya adalah second. Nah, di sini ada alat ukur waktu. Yang pertama ada arloji atau jam digital ya. Kemudian ada ini apa ya? Stopwatch. Nah, kemudian ini juga ada stopwatch, tapi stopwatchnya yang digital. Nah, kemudian ada kalender, lalu ada jam pasir. Orang zaman dahulu mengukur waktu itu menggunakan jam pasir. Selanjutnya ada suhu. Suhu itu adalah derajat panas suatu benda. Alat ukurnya, satuan internasionalnya ada Kelvin atau lambangnya adalah K, sedangkan alat ukurnya adalah termometer. Tapi jenisnya berbeda ya, ada termometer untuk dimasukkan ke telinga, ke hidung, termometer empeng, kemudian termometer air raksa gitu teman-teman. Nah, selain ini ada juga nih alat ukur untuk jumlah zat. Kalau untuk jumlah zat, alat ukurnya namanya TDS atau pengukur zat terlarut. Kalau untuk intensitas cahaya, alat ukurnya juga ada. Apa alat ukurnya? Yaitu light meter. Sedangkan kalau untuk kuat arus, alat ukurnya adalah ampere meter. Gitu ya teman-teman. Itu adalah alat ukur untuk besaran-besaran pokok. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Berarti kita sudah belajar mengenai pengukuran, besaran, dan satuan. Teman-teman juga udah tahu nih, besaran itu apa saja contohnya, kemudian alat ukurnya apa saja. Nah, nanti untuk penggunaan alat ukur kita akan lanjutkan lagi di pembahasan yang selanjutnya. Terima kasih untuk perhatiannya teman-teman. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.